Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti kita menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Dan juga dalam arti kita meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali karena kita takut akan murka Allah, takut akan azab Allah dan siksa Allah yang menimpa kita apabila kita tidak menjalankan perintahnya dan melanggar larangannya. Waliyazbillah. Jemaah yang berbahagia, kita hidup di dunia pasti akan mati, entah kapan. Tugas kita adalah beribadah dan mengumpulkan bekal, melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini mempunyai jiwa, ruh, timbangan batin yang harus kita perhatikan. Juga memiliki timbangan lahir dari amal soleh itu sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli man nawa. Dan setiap perkara, setiap pekerjaan itu tergantung dari apa yang kita tuju. Ini adalah ruh amal. Timbangan batin amal adalah niat kita. Tanpa niat yang ikhlas, tanpa mencari ridha Allah, maka amal kita akan runtuh, tak ada nilainya. Lantas Rasulullah SAW menjelaskan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sebagai contoh, Nabi menjelaskan barang siapa yang berhijrah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan yang apa yang Rasulullah SAW janjikan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena ingin dunia,
karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tersebut tergantung dari apa yang dia tuju itu. Hijrah adalah perpindahan dari keburukan menuju kebaikan. Tujuannya mencari ridha Allah agar kita bisa menjalankan perintah Allah dengan baik. Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Ini namanya hijrah. Sama-sama hijrah. Perjalanannya jauh. Jaraknya sama. Kesusahannya sama. Nilainya beda. Karena yang satu karena Allah, yang satu karena dunia. Bagaimana dengan hijrah kita? Kadang-kala kita mengatakan saya mau hijrah. Mau ngapain? Mencari kehidupan yang lebih baik. Mencari pekerjaan yang lebih baik. Gaji yang lebih besar. Pindahlah dia. Di tempat kerjaan yang sudah kondusif, yang dia bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, dia pindah ke tempat lain karena tergiur oleh gaji yang lebih besar. Padahal di tempat lain itu belum tentu dia menjalankan perintah Allah dengan baik. Ini bukan hijrah namanya. Karena dunia. Karena fulus. Rasulullah mengingatkan itu. Hati-hati dengan niat kita dalam amal-amal dan pekerjaan yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan, nanti di akhirat akan dibangkitkan untuk recognition. Ini istilah saya, bahasa saya. Orang pertama yang dipanggil untuk recognition adalah seorang ulama, seorang ustadz, guru agama, penceramah, pembaca Quran. Mereka dipanggil ditanya tentang nikmat Allah. Dia mengatakan, saya mengajar. Mengajarkan Al-Quran. Saya mengajarkan kitab. Saya berceramah. Harusnya masuk surga. Tapi kata Allah, batal. Kadzabta, engkau bohong, dusta. Benar, engkau telah mengajar. Engkau telah membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Engkau telah berceramah kemana-mana mengajarkan kitab. Tapi itu dengan tujuan kamu adalah supaya kamu disebut seorang ustaz. Seorang penceramah. Dai sejuta umat. Maka orang ini kemudian diseret dan dilemparkan ke neraka. Gagal masuk surga. Karena niat yang salah. Amalnya luar biasa. Yang kedua yang direkognisan adalah orang yang banyak harta dan banyak bersedekah. Ketika dipanggil tentang nikmat Allah, dia katakan, saya bersedekah. Bangun masjid, nyantunin anak yatim, bangun sekolah, bantu dunia Islam. Gak ada satupun proposal yang datang ke dia, pasti dia bantu. As-sodaqah burhan. Sedekah itu tanda iman. Harusnya orang ini masuk surga. Amalnya besar. Sedekahnya luar biasa. Tapi kata Allah, batal. Kadzabta, engkau bohong dan dusta. Benar engkau telah melakukan semua itu, namun tujuan kamu bukan mencari ridha Allah. Kamu bertujuan supaya kamu dianggap seorang yang dermawan, pemurah. Dan orang-orang telah mengakui kau seorang yang dermawan dan pemurah. Bukan mencari ridha Allah. Akhirnya orang ini kembali diseret dan dilemparkan ke neraka. Amal yang besar, luar biasa, batinnya salah, niatnya tidak ikhlas karena Allah, habis amal tersebut. Enggak bernilai. Dan yang ketiga, yang dipanggil adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ketika ditanya, dia mengatakan,
saya berjuang dengan harta dan jiwa saya fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kemudian jihad dan mati syahid. Harusnya mati syahid masuk surga tanpa hisab. Tapi kata Allah, batal. Kadzabta. Engkau bohong, engkau bisa. Benar kata berperang di jalan Allah, mengergai korbankan harta dan jiwamu. Tapi tujuan kamu berperang agar engkau disebut seorang yang pemberani. Ingin disebut sebagai pembela Islam. Ingin disebut sebagai pahlawan. Dan telah kau dapatkan julukan itu di dunia. Orang ini kembali diseret dan dilemparkan ke neraka. Maka hadirin, hati-hati terhadap niat kita. Niat kita ini sering melenceng. Bukankah orang-orang munafik juga sholat? Sholat dia. Sebagian dia sholat di masjid. Tapi tujuannya apa? Ria. Ingin dilihat oleh Rasulullah. Tempat orang yang sholat ini, yang tujuannya ria ini, fidarkil minan nar, di kerak-keraknya neraka. Hati-hati terhadap niat kita. Itu adalah timbangan batin sebuah amal, ruh amal. Cukup kita meluruskan niat? Tidak, karena amal itu ada badannya. Amal itu sendiri tidak ada nilainya kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kau ingin mendapat ridha Allah, ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Baru kau akan mendapat ridha Allah, mendapatkan kecintaan Allah, dan diampuni dosa-dosa kamu dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi amal itu sendiri ada timbangan lahirnya, yaitu ada dalilnya. Mengikuti contoh, mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, man amala amilan laisa lahu fi amrina fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada perintahnya, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amal itu amal yang salah, bukan amal soleh. Fahuwa raddun, amal itu tertolak, nggak dinilai. Maka di sini, kalau tadi kita amal batin itu harus mujahadah terhadap jiwa kita, terhadap niat kita, maka di sini kita harus thalabul ilmi, nuntut ilmu, duduk di majelis talim, mendengarkan kajian agar kita tahu apa itu sesuai dengan perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah mungkin yang harus kita koreksi dari diri kita agar amal kita menjadi amal yang soleh, bukan amal yang salah. Batinnya introspeksi niat kita, zahirnya mengikuti ittiba'ur Rasul, Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.